Bab 551. Fraksi T, kata Lilith. Dia punya teman yang mengenal orang-orang yang bekerja di sini. Dia meminta seorang teman untuk membantunya memesan kamar pribadi, jadi tentu saja dia tahu siapa pemiliknya. Fraksi T, Stan. David bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun David berbicara dengan suara rendah, semua orang yang hadir mendengarnya. Lilith dan dahi yang lain mulai berkeringat saat mereka menunggu. David berani memanggil Temen dengan nama depannya. Entah dia tidak tahu apa-apa tentang reputasi Temen, atau dia adalah orang dengan level yang sama. Bahkan jika tidak, statusnya pasti tidak akan jauh lebih rendah. Selain itu, Temen secara pribadi meminta mereka untuk mengabaikan tagihan David. Perawatan macam apa ini? Untuk beberapa saat, mereka merasa jantung mereka tidak tahan lagi dan beberapa orang yang sengaja memesan alkohol untuk mempermalukan David merasa otak mereka sedikit kekurangan oksigen, dan mereka mulai merasa pusing. Level mereka terlalu jauh dari Stan, namun mereka sekarang benar-benar telah menyinggung seseorang yang setingkat dengan Stan. Jika David ingin membagi rambut dengan mereka, mereka semua digabungkan tidak akan menjadi lawan David. David juga sedikit bingung saat itu. Meskipun dia mengenal Stan, keduanya belum pernah bertemu, jadi mengapa Stan mengabaikan tagihannya? Apalagi mereka punya daging sapi. Bagaimanapun, dua petarung hebat T-Faction telah mati karena dia. Ini tidak masuk akal. Di mana Stan? David bertanya kepada kasir. Apa? Mana bosmu? Tanya David, mengubah caranya berbicara kepada Stan. Dia sudah pergi, jawab kasir. Kalau begitu, aku akan membayar sebanyak yang kutagih. Selesaikan tagihan untuk saya tidak perlu dibebaskan. Petik 2. Tuan, tolong jangan mempersulit kami. Kami tidak berani melawan perintah bos. Petik 2. David terdiam saat dia melihat kasir yang sedih. Apa yang sedang terjadi? Meskipun jumlah uang ini hanya bisa memberinya 0,1 poin mewah, banyak tetes membuat lautan. Tidak peduli seberapa kecil seekor nyamuk, pada akhirnya tetaplah daging. Apalagi itu bukan tentang uang. Bukankah Stan memaksanya untuk berutang budi padanya dengan mengabaikan tagihannya? Dalam hal ini, apa yang harus dia lakukan terhadap Clinton selama 10 tahun pengangkatannya? Kenapa aku tidak bersikap lebih mudah padanya? Baik. Aku akan pergi dengan mudah. Itu bisa dianggap sebagai aku yang membalas budi ini. Awalnya, kita akan membunuh atau melumpuhkannya, kurasa sekarang kita hanya perlu melukainya dengan parah. David berpikir dalam hati. Omong-omong, beri aku ruang pribadi yang besar untuk karaoke, kata David. Baik, Tuan, mohon tunggu. Celia, Emmer, Liddell, aku harus pergi sekarang. Kalian bersenang-senanglah. Saya harap Anda memiliki waktu dalam hidup Anda. Terima kasih atas makanannya, kata seseorang. Aku juga punya sesuatu untuk diurus. Celia, Pak Liddell, terima kasih banyak, kata yang lain. Kemudian, semua orang berterima kasih kepada Celia dan David dan mengklaim bahwa mereka semua harus pergi karena mereka sibuk. Selanjutnya, cara mereka memanggilnya juga berubah. Itu berubah dari David ke Mer. Liddell. Ini adalah hasil dari perubahan identitas. Setelah beberapa saat, hanya David, Celia, dan Lilith yang tersisa di tempat kejadian. Karena semua orang telah pergi, siapa yang masih berani bernyanyi karaoke dalam situasi seperti ini? Celia, maafkan aku. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Saya tidak mengundang Felix dan gengnya, kata Lilith meminta maaf. Tidak apa-apa, Lilith, Celia menghibur. Aku akan pergi juga kalau begitu. Saya tidak ingin menjadi roda ketiga. Selamat tinggal. Astaga, kata Celia, wajahnya memerah. Karena mereka semua pergi, kenapa kita tidak bersenang-senang, hanya kita berdua? Tanya David. Baik, Celia berkata dengan gembira, memegang lengan David. Bab 552. David dan Celia memesan kamar pribadi dan bersenang-senang di dalam. Ketika Celia mendengar David menyanyikan lagu yang dia ciptakan dan tulis liriknya untuk dirinya sendiri, matanya berbinar. Tidak semua orang tahu tingkat ahli penulisan lirik, komposisi lagu, dan keterampilan menyanyi David. Dia lebih baik daripada kebanyakan penyanyi, jadi tentu saja, Celia benar-benar terpesona olehnya. Dia sudah mengenal David begitu lama, namun dia tidak tahu seberapa berbakat David. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar David bernyanyi. Dia sangat baik, dan dia tenggelam dalam suaranya. Pada saat ini, Stan kembali ke rumah. Dia berjalan keluar dari kamar pribadi dan memperhatikan bahwa Lorraine dan yang lainnya masih ada di sana. Selain itu, mereka telah pergi ke kamar pribadi 138. Karena itu, ini membuatnya penasaran. Baru beberapa hari sejak Lorraine kembali dari Gunung Krum, jadi siapa yang pantas menerima salam pribadinya? Terlebih lagi, setiap anggota Krum adalah orang yang sombong, jadi mereka pasti tidak akan mengunjungi orang normal secara pribadi. Pada akhirnya, setelah dia memeriksa rekaman keamanan, Stan memperhatikan David. David mungkin tidak memperhatikannya sebelumnya, tetapi dia sengaja melihat David ke atas. Fraksi T kehilangan dua petarung hebat karena David. Meskipun itu tidak terlalu mempengaruhinya, itu merupakan pukulan yang cukup besar bagi reputasi Fraksi T.
Selain itu, David dikaitkan dengan Falcon dalam banyak cara. Bahkan setelah dia meminta orang-orang di militer untuk mencari David, dia hanya bisa menemukan beberapa informasi yang tidak relevan tentang pria itu. Dia tidak dapat menemukan informasi penting sama sekali karena informasi David telah dikategorikan sebagai sangat rahasia. Ini sedikit menakutkan. Stan tidak berani melanjutkan pemeriksaan. Jika tidak, dia akan menarik perhatian David. Selain itu, dia berada pada saat yang kritis dalam hidupnya dan tidak ada gunanya jika dia membuat musuh lain yang kuat dan misterius. Karena itu, dia langsung meminta seseorang untuk membebaskan tagihan David untuk menyatakan niat baik kepadanya. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi teman, mereka tidak boleh menjadi musuh pada saat kritis ini. Dia hanya akan memikirkan masa depan ketika saatnya tiba. Penunjukan 10 tahun adalah hal yang paling penting baginya sekarang, dan begitu dia mengalahkan Clinton dan menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland, dia tidak hanya akan memiliki kecantikan nomor satu di Lorraine. Yang lebih penting adalah dia bisa memanggil elit yang tak terhitung jumlahnya selama masa-masa sulit, yang akan memberinya sumber daya untuk bertindak sebagai pahlawan selama masa-masa sulit. Ketika saatnya tiba, akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan semua masalahnya. Namun, Lorraine mengenal David, dan Stan penasaran akan hal ini. Keluarga Gooding telah merahasiakan apa yang terjadi di kediaman Gooding beberapa hari yang lalu. Mereka hanya tahu bahwa Lorraine membawa orang-orang dari Crumbs untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Gooding, menyebabkan keluarga Gooding tunduk dan kehilangan martabat mereka. Namun, mereka menyembunyikan fakta bahwa David juga pergi ke keluarga Gooding untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, tentu saja, Stan tidak tahu bagaimana keduanya bertemu sebelum ini. Adapun pertemuan di kediaman Mason, tentu saja, Stan bahkan lebih tidak tahu apa-apa tentang ini. Di hutan rahasia di Summerland di mana ada medan magnet yang kuat. Kepala keluarga Gooding yang berharga, Ben, sedang menunggu. Kali ini, Tuan Tua Gooding menggunakan saluran rahasia untuk menghubungi sekte yang kuat. Kedua pihak sepakat untuk bertemu di sini untuk membicarakan kerjasama mereka. Adapun mengapa mereka memilih tempat terpencil dan bukan kota, itu karena sekte ini agak teduh. Sementara Mason mengatakan bahwa mereka tidak bisa bekerja dengan sekte tersembunyi dengan sejarah kotor. Namun, keluarga Gooding berada dalam dilema. Menurut sumber yang memiliki reputasi baik, Mason memang berada di akhir hayatnya. Keluarga Gooding telah menyinggung keluarga Krum, dan begitu Mason tidak ada lagi, Krum pasti akan menargetkan keluarga Gooding. Keluarga Gooding hanya memiliki Tuan Tua Gooding, seseorang yang setengah jalan ke God Rank, untuk menghadapi Crumbs, yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak akan ada cara bagi keluarga Gooding untuk melawan. Dengan demikian, keluarga Gooding tidak punya kesempatan selain mencari sekte yang kuat untuk diajak bekerja sama. Namun, tidak banyak sekte yang bisa bersaing dengan Krum. Keluarga Gooding akhirnya menemukan satu, dan meskipun mereka memiliki sejarah, keluarga Gooding tidak peduli. Mason akan mati pula. Begitu dia meninggal, Summerland akan seperti sepiring pasir lepas. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi pertempuran kekuatan. Tidak ada yang akan memperhatikan detail kecil ini. Selanjutnya, mereka perlu menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk membalas Jenson dan saudara perempuannya. Sementara Ben merenungkan hal ini, sebuah suara menyeramkan memenuhi telinganya. Maaf sudah menunggu lama, kepala keluarga Gooding. Ben terkejut dan dia melihat ke arah suara itu. Kemudian, dia melihat bayangan seseorang berdiri tidak jauh darinya. Tubuhnya ditutupi dengan jubah hitam, dan dia menyatu dengan kegelapan di sekelilingnya. Mereka berada dalam jarak yang sangat dekat, namun, seorang ranker naga puncak seperti Ben tidak memperhatikannya sama sekali. Tidak sampai orang itu mengatakan sesuatu. Hal ini menyebabkan Ben berkeringat dingin. Sekte ini memang misterius. Pada saat yang sama, dia sedikit bersemangat. Orang acak dari sekte ini bisa membuatnya merasa seolah-olah mereka memiliki belati di punggungnya. Jadi, Ben hanya bisa membayangkan kekuatan seluruh sekte. Menurut apa yang telah dipelajari keluarga Gooding, sekte ini tidak kalah dengan Krum sedikit pun. Selain itu, mereka bahkan memiliki keluhan besar dengan Krum. Ini juga mengapa mereka memilih untuk bekerja sama dengan sekte ini. Jika ini sekte lain, bahkan jika mereka bisa bersaing dengan Krum, mereka tidak akan mengambil risiko menyinggung Krum demi keluarga Gooding. Ada banyak keluarga lain yang bisa dipilih di Summerland, jadi meskipun mereka tidak bekerja dengan keluarga Gooding, masih ada pilihan lain. Dari kelihatannya sekarang, rumor ini benar. Sekte ini memang kuat. Namun, semakin kuat mereka, semakin bermanfaat bagi keluarga Gooding. Apakah kamu dari sekte bintang? Ben menenangkan diri dan bertanya. Saya penjaga dari Starsec, Kid Powers, kata pria berjubah hitam. Saya mengerti. Saya Ben Gooding dari keluarga Gooding di ibu kota, Ben memperkenalkan dirinya. Mengapa keluarga Gooding memilih untuk bekerja dengan Starsec? Anda harus tahu bahwa ada banyak orang yang ingin bekerja dengan kami di Summerland. Apakah Anda tidak khawatir bahwa keluarga Anda akan mengundang masalah ke diri Anda sendiri dengan melakukan ini? Tanya Kid. Ini juga mengapa sekte bintang penasaran. Baru-baru ini, banyak sekte dan keluarga tersembunyi mencari kerjasama sehingga mereka dapat keluar dari persembunyian dengan damai.
Sekte Bintang tidak terkecuali. Namun, Sekte Bintang menghubungi banyak keluarga dalam kegelapan. Namun, ketika keluarga ini mendengar siapa mereka, mereka akan langsung menolaknya. Sekte Bintang secara alami tahu mengapa. Itu karena Sekte Bintang dikategorikan sebagai sekte tersembunyi yang berbahaya di Summerland. Dengan demikian, mereka hanya bisa menurunkan persyaratan mereka untuk kolaborasi berkali-kali. Sampai sekarang, bahkan tidak ada keluarga kecil yang mau bekerja dengan mereka. Namun, mereka tiba-tiba menerima kabar bahwa salah satu dari 4 keluarga terkemuka di ibu kota, keluarga Guding, telah menghubungi mereka secara sukarela dan bahkan menyatakan kesediaan mereka untuk berkolaborasi. Sekte Bintang yang membingungkan ini dan mereka mengira itu mungkin jebakan yang dibuat oleh Summerland sehingga Sekte Bintang akan keluar dari persembunyian dan mereka bisa menangkap semuanya sekaligus. Dengan itu, Summerland kemudian dapat menunjukkan kekuatan awal kepada sekte dan keluarga tersembunyi lainnya. Semua orang tahu bahwa Mason akan mati, dan bukan tidak mungkin ini bisa menjadi ledakan kekuatan terakhirnya. Karena itu, mereka harus berhati-hati. Bab 553. Tan. Kekuatan, Anda tidak tahu. Tuan Tua Guding menemukan detail seputar Sekte Bintang di lemari besi rahasia di Summerland. Adapun mengapa kami bekerja dengan kalian, itu karena Tuan Tua Guding tidak hanya menemukan bahwa Anda sangat kuat, Anda bahkan saingan dengan Krum, jelas Ben. Oh, keluargamu punya daging sapi dengan Krum? Tanya Kit. Ya, salah satu murid Krum adalah anggota keluarga Lovewood, dan keluargaku punya banyak daging sapi bersama mereka. Bagaimana kamu bisa membuktikan itu? Ini bukan rahasia lagi di ibu kota. Anda akan mengetahuinya jika Anda bertanya-tanya. Plus, kami sudah berbagi keluhan sejak 3 tahun lalu. Saat itu, kami tidak tahu bahwa Krum mendukung Lovewoods, jika tidak, keluarga saya tidak akan berakhir seperti ini. Betulkah? Tanya Kit. Namun, nadanya tidak sedingin es lagi. Sebaliknya, itu dicampur dengan sedikit kejutan. Jika apa yang dikatakan Ben benar, maka ini akan menjadi kabar baik bagi Starsec. Krum adalah musuh terbesar Sekte Bintang. Mereka tidak akan bisa rukun dengan atau tanpa keluarga Guding. Jika itu masalahnya, pilihan terbaik tidak diragukan lagi adalah bekerja dengan keluarga Guding karena akan ada keuntungan besar bagi kedua belah pihak. Keluarga Guding memiliki seseorang untuk mendukung mereka dalam perjuangan mereka melawan Krum dan Sekte Bintang memiliki mitra kolaborasi untuk membantu mereka muncul kembali. Oleh karena itu, mereka dapat melanjutkan dengan langkah selanjutnya dalam rencana mereka. Ini jelas merupakan situasi yang saling menguntungkan. Semua yang saya katakan adalah benar. Tidak hanya itu, beberapa hari yang lalu, orang-orang dari Lovewoods datang ke rumah saya untuk memprotes, bersama dengan 3 murid dari Krum dan 2 sesepuh. Mereka membuat kami kehilangan muka dan menjadi lelucon terbesar di ibu kota. Baiklah, aku akan kembali dan memberitahu kepala tentang ini. Jika kami mengonfirmasi bahwa semua yang Anda katakan adalah benar, maka kami dapat melanjutkan pembicaraan tentang kolaborasi di antara kami. Jangan khawatir, jika kami berhasil berkolaborasi, Sekte Bintang akan melindungi Anda dari Krum dan keluarga Anda tidak perlu takut lagi kepada mereka. Petik 2. Jika itu masalahnya, terima kasih, Tuan Powers. Namun, karena Sekte Bintang dikategorikan sebagai sekte berbahaya di Summerland, Kepala Staf di Summerland, Mason Stefani, mengatakan bahwa kami tidak dapat bekerja dengan sekte seperti Anda. Jadi, kita harus melakukan ini secara rahasia, dan kita tidak bisa menyerahkan diri kita sendiri. Jika tidak, keluarga saya akan dalam bahaya dan Sekte Bintang tidak akan memiliki harapan untuk muncul kembali. Hanya setelah Mason mati, kita tidak perlu takut pada siapapun dan dapat menunjukkan diri secara terbuka. Baiklah, jika Starsec setuju, kami akan melakukan semuanya sesuai dengan rencana keluarga Guding. Keduanya segera akur, dan kedua belah pihak segera kembali untuk melaporkan diskusi. Setelah kedua kekuatan ini berhasil berkolaborasi, mereka tidak akan kalah dengan Krum dan Lovewood. Mereka bahkan mungkin memiliki sedikit keunggulan. Bagaimanapun, Krum dan Sekte Bintang adalah saingan. Kedua sekte ini berada dalam jalan buntu ketika saling berhadapan karena mereka berimbang. Namun, Lovewoods tidak bisa menyaingi keluarga Guding. Namun, Guding tidak tahu bahwa Mason telah disembuhkan oleh David dan dia telah pulih ke puncak kekuatannya. Selain itu, dia masih bisa bertahan selama 10 tahun lagi. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka akan langsung memilih untuk tidak bekerja dengan Sekte Bintang. Jika tidak, jika mereka terungkap, keluarga mereka akan kehilangan pijakan di Summerland. Hasil terbaik yang bisa diharapkan oleh keluarga Guding adalah diusir dari Summerland seperti keluarga tersembunyi sebelumnya, keluarga Haran. Atau, mereka mungkin benar-benar menghilang dari catatan sejarah. Banyak keluarga di Summerland masih bekerja dengan sekte dan keluarga tersembunyi karena mereka ingin mencari perlindungan untuk masa-masa sulit yang akan datang. Semakin kuat sebuah keluarga, semakin kuat sekte yang akan mereka tangani. Orang bisa membayangkan betapa kacaunya dunia tidak lama setelah sekte dan keluarga tersembunyi ini keluar dari persembunyiannya. Tidak ada yang tahu keluarga dan sekte mana yang akan bangkit dan sekte dan keluarga mana yang akan dihancurkan. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan David. Dia masih melanjutkan rencana pengeluaran uangnya. Dia masih belum cukup kuat setelah dia memasuki God Rank.
Karenanya, dia masih harus terus bekerja keras. Bab 554. Sekarang setelah Mason kembali ke puncaknya, seharusnya dia yang mengkhawatirkan hal ini. David percaya bahwa Tuan Tua Stefani akan menanganinya dengan baik. Bagaimanapun, setelah kekuatannya memburuk, dia masih bisa mengalahkan 9 penjaga peringkat dewa. Sekarang dia kembali ke puncaknya, kekuatannya akan menjadi penghalang. Saat ini, semua orang di dunia berpikir bahwa orang tua ini akan mati, dan mereka mulai gelisah. Mereka semua ingin mendapatkan sepotong kue Summerland, yang tidak terkecuali sekte dan keluarga tersembunyi di Summerland. David sedang menunggu untuk melihat seperti apa ekspresi semua orang ketika mereka mengetahui bahwa Tuan Tua Stefani telah kembali ke puncaknya. Pada akhirnya, mereka hanya akan menembak diri mereka sendiri di kaki. Selain itu, sebagai orang yang memulai ini, dia akan diberi reputasi yang bagus. Islip Capitals berkembang pesat, dan meskipun menghabiskan banyak uang, masih ada banyak masalah yang menumpuk yang membutuhkan perhatian David. Meski begitu, hal-hal ini terlalu tersebar. Jika dia menangani mereka satu persatu, itu akan memakan banyak waktu, yang tidak bisa disia-siakan oleh David. Karena itu, dia menunggu kesempatan. Kesempatan yang akan membuat semua orang menyadari betapa kuatnya dukungan Islip Capitals. Setelah bos rahasia Islip Capitals terungkap dan diketahui memiliki hubungan dekat dengan anggota parlemen Summerland Parliament, maka dia bisa menyelesaikan semua masalah yang dia hadapi dalam sekali jalan. Tidak ada yang berani melawan perusahaan dengan latar belakang yang begitu kuat. Namun, dia masih harus menunggu. Dia tidak takut memiliki banyak masalah, dia hanya perlu mengeluarkan sejumlah uang dan berusaha untuk menyelesaikannya. Setelah itu, dia akan mengurus mereka semua sekaligus. Sudah seminggu sejak dia menjadi penjaga peringkat dewa, dan selama periode ini, poin mewahnya telah meningkat pesat. Lagi pula, dia memiliki beberapa proyek besar yang berjalan secara bersamaan. Pusat komunikasi sedang dibangun dengan cepat di seluruh dunia. Satelit komunikasi juga terus disiapkan dengan dukungan teknis dari Summerland. Dana tersebut untuk membangun sekolah, panti jompo, dan panti asuhan di tempat-tempat miskin di Summerland, berkontribusi pada kesejahteraan di negara tersebut. Red Flame Mercenaries membeli semua jenis senjata ampuh di Dark Cape untuk mempersenjatai diri, dan pada saat yang sama, mereka juga merekrut semua jenis talenta kuat dengan gaji tinggi. Saat ini, Tentara Bayaran Api Merah telah menjadi tentara bayaran paling kuat kedua di dunia tentara bayaran. Semua ini membutuhkan uang. Hanya dalam 1 minggu, David mengumpulkan lebih dari 2.000 poin mewah. Saat ini, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang penggunaan poin mewahnya. Dia menghabiskan 2.000 poin mewah untuk meningkatkan fisiknya dari dewa level 1 ke level dewa 3. Kekuatannya sangat meningkat lagi. Selama periode ini, David senang. Dia tidak hanya menyelamatkan Tuan Tua Stefani dan mendapatkan dukungan yang kuat ini, dia juga menerobos peringkat dewa dan menjadi wali. Selanjutnya, poin mewahnya juga meningkat dengan cepat setiap hari. Dia percaya bahwa segera, dia dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat di mana dia tidak perlu takut pada siapapun. Jika dia tidak menjadi tak terkalahkan, dia tidak akan bisa hidup dengan damai. Lagi pula, sistemnya terlalu kuat. Begitu orang lain mengetahuinya, semua orang kuat mungkin akan berkomplot untuk menimbulkan masalah baginya sehingga mereka dapat mengetahui lebih banyak tentang rahasianya. Jadi, karena semua orang ada di peringkat dewa, maka aku, David Liddell, akan melampaui peringkat dewa. Bab 555. David membawa Celia ke Starry Night Hotel. Dia tidak membawanya ke sini untuk bermain-main. Sebaliknya, keduanya sangat lengket satu sama lain dan selalu saling menempel. Tidak perlu bagi mereka untuk bermain-main di hotel. Mereka ada di sini untuk pesta. Sehari sebelumnya, David menerima telepon dari Empress Elsa Winters di mana dia mengundangnya untuk menghadiri pesta ini plus, Elsa bahkan mengatakan bahwa dia akan menyanyikan lagu Flower Woman yang ditulis David untuk terakhir kalinya. David ingin menolak, tetapi setelah mengingat betapa Celia menyukai Elsa, dia pikir ini akan menjadi kesempatan besar baginya untuk membawa Celia. Namun, ketika mereka berdua memasuki hotel dan pergi ke aula tempat pesta diadakan, mereka dihentikan oleh keamanan. Yang membuat David penasaran adalah kedua penjaga keamanan itu berusia 40-an atau mungkin 50-an, dan mereka adalah Tiger Ranker. Sejak kapan Tiger Ranker ada di mana-mana? Saat ini, mereka bahkan penjaga keamanan yang menjaga pintu. Meskipun mereka berada di tahap pemula Tiger Rank, mereka pasti master dibandingkan dengan orang normal. Ketika dia memikirkan kekuatan Elsa, orang-orang ini tampaknya tidak sesederhana itu lagi. Elsa harus dari keluarga yang kuat dan berpengaruh. Selanjutnya, keduanya hanya mengenakan pakaian keamanan sebagai penyamaran. Pada kenyataannya, mereka juga harus menjadi orang-orang dari keluarga itu. Halo, kami diundang ke pesta ini, kata David kepada dua pakar peringkat harimau yang mengenakan pakaian keamanan di pintu. Apakah kamu punya kartu undangan? Tanya satpam itu. Saya diundang melalui telepon, jadi saya tidak punya. Yah, aku minta maaf. Saya tidak bisa membiarkan Anda masuk tanpa kartu undangan. Ini bukan pesta biasa, jadi silakan pergi. David tidak punya pilihan selain menelepon Elsa. Dia sudah ada di sini jadi dia tidak bisa pergi dengan kecewa, kan?
Selain itu, ketika Celia mendengar bahwa Elsa akan menyanyikan lagu yang dia tulis untuknya, dia sangat senang untuk waktu yang lama. Bukankah dia akan mengecewakannya jika mereka kembali sekarang? Segera, pintu aula terbuka, dan Elsa berjalan keluar. Nyonya, kedua Tiger Ranker dengan pakaian keamanan menyapa dengan hormat. Mereka adalah temanku, kata Elsa kepada keduanya tanpa ekspresi di wajahnya. Ya, Bu. Elsa mengabaikan keduanya dan berkata kepada David sambil tersenyum, David, kamu akhirnya di sini. Aku pikir kamu tidak akan datang. Halo, Nona Winters. Ini pacarku, Celia. Anda pernah bertemu sebelumnya. Dia suka lagu-lagumu, jadi aku membawanya ke sini, kata David sambil tersenyum. Memang, itu seperti yang dia harapkan. Orang ini sama sekali tidak sederhana. Dari kelihatannya, pesta ini juga tidak terlihat sederhana. Halo, saya Elsa Winters. Aku sangat senang bertemu denganmu, Elsa mengulurkan tangannya dan berkata kepada Celia. Halo, Elsa. Saya Celi. Aku suka lagu-lagumu. Celia menangis bahagia dan berjabat tangan dengan Elsa. Terima kasih. Ayo pergi. Ayo masuk dulu. Setelah Elsa mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada mereka berdua. Celia memegang tangan David dan berjalan ke aula. Berhati-hatilah jika seseorang datang untuk menyebabkan masalah. Sebelum Elsa pergi, dia berkata kepada dua orang di pintu. Dipahami. Jangan khawatir, Bu. Diterima. David dan Celia berjalan ke aula. Ada banyak orang di aula, dan itu sangat hidup. Bab 556. Ternyata tidak berbeda dengan partai lain. Namun, setelah memindai aula dengan kekuatan pikirannya, David menemukan bahwa ada banyak master di aula. Bahkan ada beberapa master dari Dragon Rank, apalagi ahli Tiger Rank dan ahli kelas 1. David, kamu bisa mengajak Celia untuk melihat-lihat dulu. Ada makanan dan minuman di sini, dan ada juga lantai dansa sehingga Anda bisa menari. Saya harus mengurus sesuatu sehingga saya tidak bisa tinggal di sini bersamamu untuk saat ini. Maaf, saya akan kembali jika saya sudah selesai, kata Elsa kepada David meminta maaf setelah dia masuk. Anda tidak harus begitu sopan dengan saya, Nona Winters. Lanjutkan urusanmu. Celia dan aku di sini hanya untuk mendengarmu bernyanyi, kata David dengan rendah hati. Besar. Anda dapat melihat-lihat sesuka Anda. Setelah ini, saya akan menyanyikan Flower Woman, yang Anda tulis. Itu ditulis dengan sangat baik dan sangat sempurna untuk saya. Saya sangat menyukainya, terima kasih. Bagus kalau Anda menyukainya, Nona Winters. Tolong bantu dirimu sendiri. Elsa tidak melanjutkan pembicaraan dengan David. Ketika dia selesai berbicara, dia pergi. Hari ini, keluarga Winters juga merupakan salah satu karakter utama pesta. Karena itu, dia perlu mengurus banyak hal. Seluruh aula dibagi menjadi beberapa bagian. Beberapa orang mengobrol dan makan makanan penutup, dan ada juga lantai dansa untuk menari. David membawa Celia berkeliling aula. Membosankan untuk menghadiri jenis pesta di mana mereka tidak mengenal siapapun karena semua orang di aula sibuk mengobrol dengan orang-orang di lingkaran mereka. Banyak mata anak muda tertuju pada David dan Celia. Ketika mereka melakukannya, mata mereka akan menyala. Namun, ketika mereka melihat Celia memegang lengan David, mereka bisa menebak bahwa keduanya mungkin pasangan, jadi mereka tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, ada beberapa dari mereka yang datang untuk menggoda atau mengajak mereka menari di lantai dansa. Namun, semuanya ditolak oleh David dan Celia. David juga memperhatikan beberapa aktor dan penyanyi di tempat kejadian, tetapi dia tidak melihat Mari. Dia seharusnya sibuk dengan film yang dia investasikan. Di antara berbagai selebritas, David hanya mengenal Mari dan Elsa. Dia merasa jika tidak ada selebritas di pesta kelas atas seperti ini, pestanya akan terasa murahan. Lagi pula, dia belum pernah menghadiri pesta tanpa selebriti sampai sekarang. Keduanya bosan setelah berkeliaran sehingga mereka berhenti di area makanan. Celia menyukai makanan penutup di sini dan keduanya mulai menikmati makanan kelas atas di sini. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba mendengar suara-suara di aula. Halo semuanya, selamat datang di pesta. Setiap orang yang hadir adalah teman keluarga Winters dan keluarga Patton. Kolaborasi antara keluarga kita kali ini sangat penting untuk perkembangan keluarga kita di masa depan. Selanjutnya, silakan sambut orang-orang yang mewakili kedua keluarga untuk menyampaikan beberapa patah kata tentang kolaborasi ini. Semua orang di aula menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke panggung. Meskipun David tidak ingin pergi, dia tidak bisa keluar dari kerumunan, jadi dia hanya bisa mengikuti Celia. Setengah jam kemudian, orang di atas panggung akhirnya menyelesaikan pidato mereka. David akhirnya mengerti pesta macam apa ini. Ini adalah pesta di mana keluarga Winters, yang diwakili Elsa, dan keluarga lain yang disebut keluarga Patton, secara resmi mengumumkan kolaborasi dan pernikahan mereka. Berkolaborasi melalui pernikahan adalah bentuk kolaborasi yang paling kuat dan paling umum. Keluarga Patton adalah keluarga tua di ibu kota, dan mereka memiliki sejarah dan latar belakang yang dalam. Keberadaan mereka berada di urutan kedua setelah 4 keluarga terkemuka di ibu kota. Sementara itu, keluarga Winters seharusnya menjadi keluarga tersembunyi, jadi orang tidak bisa meremehkan kekuatan mereka.
Ini bisa dilihat dari Elsa, putri keluarga Winters, dan dua Master Tiger Rank yang berjaga di pintu. Kolaborasi antara dua keluarga dapat dianggap sebagai kolaborasi antara dua pihak yang kuat. Sebagai orang yang mewakili keluarga Winters, tentu bukan Elsa yang akan menikah. Orang yang akan menikah dengan keluarga Patten adalah sepupunya, Gina Winters. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik berusia 20-an. Sebuah pesta yang melibatkan pernikahan dua keluarga biasanya hanya akan mencakup tamu yang sangat dekat dengan kedua keluarga. Karena itu, David tidak mengerti mengapa Elsa mengundangnya ke pesta. Apakah itu hanya karena dia menulis lagu untuknya? Mungkin tidak. Pasti ada alasan lain. Namun, Elsa masih sibuk sekarang. Sebagai orang yang mewakili keluarga Winters, dia seharusnya masih memiliki banyak hal untuk diurus. Dia bilang dia akan pergi mencari David setelah dia selesai, jadi ketika saatnya tiba, dia akan mengetahui alasannya. Bab 557. Setelah orang-orang yang mewakili kedua keluarga menyelesaikan pidato mereka, sudah waktunya bagi dua anak muda yang bertunangan untuk mengucapkan beberapa patah kata. Dapat dilihat bahwa Theodore Patten, pemuda dari keluarga Patten, sangat senang dengan pernikahan ini karena dia tersenyum sepanjang waktu. Namun, Gina dari pesta musim dingin tidak begitu bersedia karena wajahnya kosong sepanjang upacara. David merasa bahwa keduanya adalah pasangan yang cocok. Bagaimanapun, Theodore adalah pewaris pertama keluarga Patten dan dia sangat baik dalam semua aspek. Namun, Gina mengingatkan David pada seseorang. Luna Soron, teman sekelasnya dari South River University. Situasinya mirip dengan Gina. Keluarga Soron juga sepertinya telah memaksanya untuk menikah dengan pewaris keluarga Queen. David masih berutang budi padanya jika dia ingat dengan benar. Luna mungkin menggunakan dia untuk menyingkirkan kendali keluarganya atas dirinya sehingga dia tidak perlu menikahi orang-orang dari keluarga Queen lagi. Meskipun David telah membunuh Zachary, keluarga Queen tampaknya telah menemukan anak haram untuk menggantikan Zachary untuk menjadi pewaris pertama keluarga. Tidak masalah siapa pihak lain dalam pernikahan semacam ini. Itu sudah cukup selama mereka memiliki status dan identitas. Bahkan jika Luna licik, dia pernah menyelamatkan Celia sebelumnya, dan ini adalah fakta. Jika Celia diculik oleh Hanley saat itu dan sesuatu yang buruk terjadi padanya, siapa yang peduli jika David menghancurkan semua orang di keluarga Chases? Dengan karakter Celia, dia pasti tidak ingin terus hidup jika itu terjadi padanya. Jadi, apapun yang terjadi, David berutang budi pada Luna adalah fakta yang tak terbantahkan. Semua hutang akan diselesaikan jika dia membantunya. David tidak tahu keluarga tersembunyi macam apa keluarga Soron itu dan seberapa kuat mereka. Dia juga bertanya-tanya apakah kekuatan dan identitasnya saat ini cukup untuk menghalangi mereka dan membuat mereka berubah pikiran. Namun, mereka seharusnya tidak sekuat keluarga Winters. Lagi pula, rekan kerja sama mereka, keluarga Patten, memang lebih kuat dari keluarga Queen. Sementara David bertanya-tanya bagaimana dia harus mengurus masalah di sekitar Luna. Orang lain naik ke atas panggung. Saat ini, Elsa sendirian di atas panggung. Halo, untuk merayakan hari bahagia ini bersama Gina, saya mengundang beberapa teman dari industri hiburan untuk tampil dan memeriahkan. Sekarang, mari kita sambut. Tak lama kemudian, beberapa teman baik Elsa dari industri hiburan naik ke panggung untuk tampil. David tidak tertarik dengan ini karena dia tidak mengikuti selebriti manapun. Di sisi lain, Celia terpikat. Yang di atas panggung pada dasarnya adalah Alistair atau Super Alistairs. Meskipun tidak banyak orang di tempat kejadian, biaya untuk pertunjukan semacam ini cukup mahal. Mungkin bahkan lebih mahal daripada biaya yang dibayarkan untuk tampil di depan puluhan ribu orang. 1 jam kemudian. Akhirnya giliran Elsa sebagai klimaks dari pertunjukan. Dia pertama kali menyanyikan lagu yang telah dia siapkan. Setelah selesai bernyanyi, dia berkata, lagu terakhir ini adalah lagu yang paling membuat saya puas setelah 10 tahun berkarir. Pada saat yang sama, itu juga favorit saya menyia-nyiakan banyak usaha untuk mendapatkannya dari salah satu teman saya. Selain itu, teman itu juga ada di antara Anda, tetapi saya tidak akan mengungkapkan siapa mereka. Lagu ini juga merupakan lagu hit dari album digital ke-10 saya. Selain itu, ini juga akan menjadi album terakhir saya karena saya akan meninggalkan sorotan setelah diterbitkan, dan saya tidak akan muncul di industri hiburan lagi. Semua orang di sini hari ini seharusnya sudah tahu identitasku. Keluarga saya mengkultivasi saya dan membiarkan saya keras kepala selama 10 tahun. Segera, saya akan kembali ke keluarga saya dan berkontribusi pada perkembangan mereka. Tanpa basa-basi lagi, wanita bunga ini untuk kalian semua. Saya harap Anda akan menyukainya. Setelah Elsa selesai berbicara, tepuk tangan meriah datang dari bawah panggung. Namun, para selebritas dan orang-orang penting yang diundang untuk hadir itu terkejut. Elsa akan meninggalkan industri hiburan. Untungnya, tidak ada penggemarnya di sini. Jika tidak, pasti akan terjadi kekacauan. Seharusnya ada banyak penggemarnya yang tidak bisa menerima ini. Namun, karena Elsa sendiri yang mengatakannya, ini jelas bukan lelucon. Bab 558. Mereka percaya bahwa dia akan segera membuat pengumuman resmi. Latar belakang Elsa di industri hiburan diakui secara luas.
Sejak debutnya 10 tahun yang lalu, dia tidak pernah terlibat dalam skandal apapun dan dia tidak perlu mengada-ada. Meski begitu, dia masih bisa makmur dan berdiri kokoh di kursi sebagai permaisuri. Tidak ada yang berani melaporkan berita negatif di sekitarnya. Artis lain akan berusaha keras untuk meminta orang menulis lagu untuk mereka. Sementara itu, semua orang akan mengiriminya lirik dan lagu mereka sehingga dia bisa memilih di antara mereka. Siapa yang akan percaya jika dia mengatakan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat? Namun, pertama kali orang-orang ini melihat siapa keluarga Winters yang mendukung Elsa, mereka sibuk menikah dengan keluarga Patten di ibu kota. Mereka tidak tahu keluarga Winters, tetapi keluarga Patten terkenal di ibu kota. Ini juga memungkinkan mereka untuk akhirnya melihat seberapa kuat latar belakang Elsa. Sangat dapat dimengerti bahwa mereka ditekan oleh seseorang seperti ini. Pada saat ini, musik dimulai. Suara Elsa yang menawan dan kaya terdengar. Aku telah menanam bunga di hatiku. Dan itu tumbuh perlahan. Aku menunggu siang dan malam. Untuk orang itu datang seperti mimpi. Wanita itu bergoyang di dunia seperti bunga. Wanita itu berayun lembut di angin seperti bunga, hanya berharap sepasang tangan lembut. Untuk menghibur kesepian di hatiku. Setelah Elsa menyelesaikan lagunya, hampir semua orang terpukau. Elsa menyanyikan ketidakberdayaannya. Dia terpaksa mengucapkan selamat tinggal pada panggung yang dia cintai dan kembali ke keluarganya untuk mengambil alih urusan keluarganya. Dia tidak punya pilihan. Dia adalah yang paling berbakat di keluarganya. Dia akan menjadi kepala keluarga di masa depan, dan dia telah berkehendak bebas selama 10 tahun. Jika dia tidak melampaui standar yang ditetapkan keluarganya setiap tahun dalam ujian, dia bahkan tidak akan memiliki 10 tahun untuk mencapai mimpinya. David bisa merasakan emosi Elsa. Sejujurnya, dia tidak memikirkan banyak hal saat menulis lagu ini. Ia hanya merasa lagu ini cocok dengan temperamen dan suara Elsa. Siapa yang mengira lagu ini akan menyentuh Elsa di tempat yang menyakitkan? Mata Celia dipenuhi air mata saat dia berdiri di samping David. Dia juga salah satu penggemar Elsa. Sekarang idolanya meninggalkan industri hiburan, dia sangat sedih. Ketika David hendak menghibur Celia. Cincin-cincin. Teleponnya berdering. David mengambilnya dan melihat. Charles. Dia bisa dianggap sebagai teman baik pertama yang dibuat David setelah dia mendapatkan sistem. Lebih jauh lagi, keluarga Luther banyak membantunya ketika dia pertama kali memulai. Alasan dia bisa bergabung dengan Falcon dan Satuan Tugas Khusus adalah karena Tuan Tua Luther. Bab 559. David menemukan sudut yang tenang di aula untuk menjawab telepon. Charles, kata David. Dev, ini aku. Namun, suara wanita yang terisak terdengar dari ujung telepon yang lain. Sen. Dev, kakakku terluka. Dia tidak mengizinkanku meneleponmu karena takut mengganggumu, tapi aku tidak bisa menemukan orang lain untuk membantu selain dirimu, teriak Sandy. Jangan panik, jangan panik. Bicaralah pelan-pelan. Ada apa? Di mana Charles? Di mana kakekmu? Tanya David. Tuan Tua Luther masih ada, jadi seharusnya tidak ada masalah yang mengganggu keluarga Luther. Bagaimanapun, dia pensiun dari Satuan Tugas Khusus, dan dia masih bisa mengandalkan organisasi resmi ini. Bahkan jika sekte dan keluarga tersembunyi sering muncul, mereka tidak akan berani menyinggung seseorang dengan latar belakang resmi Summerland. Selama keluarga Luther menjaga diri mereka tetap aman, seharusnya tidak ada masalah. Pada awalnya, Tuan Tua Luther juga mengatakan bahwa setelah kematiannya, David akan mengurus keluarga Luther. Mungkinkah seseorang telah mengambil tindakan terhadap keluarga Luther bahkan ketika Tuan Tua Luther masih hidup? Siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Aku tidak yakin. Aku hanya tahu bahwa saudaraku terluka dan dirawat di rumah sakit beberapa hari yang lalu, dan kemudian kakekku jatuh sakit dan juga dirawat di rumah sakit. Aku tidak tahu nomor teleponmu, jadi aku mengambil telepon kakakku secara rahasia untuk meneleponmu. Baiklah, jangan panik. Aku akan datang besok pagi. Jangan khawatir, aku di sini dan semuanya akan baik-baik saja, David menghibur. Terima kasih, Dev. Aku akan menutup telepon dulu, kakakku meneleponku. Baik. David menutup telepon dan sedikit cemas. Charles adalah salah satu dari sedikit temannya, dan Tuan Tua Luther juga telah membantunya sebelumnya. Meskipun Tuan Tua Luther membantunya dengan tujuan tertentu, David dapat membedakan antara rasa syukur dan dendam. Karena dia telah menerima ucapan terima kasih orang lain, dia harus membalasnya sebaik mungkin. Karena dia sibuk meningkatkan kekuatannya selama periode ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Charles. Terakhir kali dia kembali ke provinsi South River. Sekarang setelah keluarga Luther dalam kesulitan, tentu saja, dia tidak akan tinggal diam. Dia ingin melihat. Semua orang mengira Mason akan mati, jadi dia ingin melihat siapa di antara bajingan itu yang berani keluar dan melawan Summerland. Pada saat ini, aura mengesankan David bergerak di dalam dirinya, dan perlahan-lahan memancar dari tubuhnya. Namun, dia kembali sadar dengan sangat cepat dan segera menghentikannya. Ada banyak seniman bela diri di sini, jadi akan buruk jika dia menakuti yang lain.
Saat David memancarkan kekuatannya, beberapa orang termasuk Elsa memperhatikan energi mengerikan di sekitar mereka, dan mereka semua merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Namun, saat mereka masih shock dan belum sadar, energi kuat itu menghilang. Bahkan ketika mereka mencoba mencarinya lagi, mereka tidak dapat menemukan jejaknya lagi. Ini membingungkan mereka dan mereka bertanya-tanya apakah mereka berhalusinasi. Segmen dengan hiburan selebriti akhirnya berakhir. Selanjutnya, semua kalangan akan berkumpul dan membicarakan kolaborasi mereka. Itu juga merupakan waktu bagi anak-anak dari kedua keluarga untuk saling mengenal dan menjalin hubungan. Ketika pesta ini berakhir, itu berarti keluarga Patten dan Winters telah bersekutu. Jika berjalan dengan baik, mereka akan makmur, tetapi jika tidak, mereka akan hancur dan terbakar. Mereka mungkin juga menempuh jalan mereka sendiri jika ada bencana. Namun, satu hal yang pasti, aliansi gaya pernikahan jauh lebih kuat daripada bentuk aliansi lainnya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan David. Dia hanya membawa Celia ke sini untuk lagu-lagunya. Setelah mereka selesai dengan lagunya, dia tidak ingin terus tinggal di sekitar lagi. Dia masih perlu mengirim Celia kembali dan mempersiapkan diri untuk pergi ke provinsi South River besok pagi untuk melihat apa yang terjadi pada keluarga Luther. Jika sekte dan keluarga tersembunyi berani mendekati keluarga Luther, dia tidak akan keberatan membunuh salah satu dari mereka untuk memberi contoh bagi yang lain. Ini agar keluarga dan sekte tersembunyi lainnya yang akan keluar dari persembunyian akan menyadari bahwa mereka harus mengikuti aturan Summerland begitu mereka berada di sini. Selain itu, Tuan Tua Stephanie masih ada. Bab 560. Bahkan jika Tuan Tua Stephanie sudah pergi, David masih ada. Summerland tidak bisa jatuh ke dalam kekacauan. Bahkan jika dunia berada dalam kekacauan di masa depan, Summerland tidak bisa. David menemukan Celia dan berkata kepadanya, "Celia, ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang dulu dan berpamitan dengan orang tuamu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di provinsi South River besok." "Hah, apakah kamu akan pergi besok?" Celia bertanya dengan enggan. "Ya, ada beberapa hal yang perlu ditangani di provinsi South River. Jangan khawatir, saya akan kembali setelah saya menyelesaikannya." "Baiklah," jawab Celia dengan nada agak tertekan. Dia sangat senang hari ini. Dia mendengar idolanya Elsa menyanyikan lagu yang ditulis oleh pacarnya, dan itu sangat bagus. Namun, ketika dia mendengar bahwa David akan pergi besok, dia langsung menjadi depresi. Dia tahu bahwa David adalah pria yang hebat sehingga dia harus memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Meskipun demikian, dia sangat sedih sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Setiap kali David pergi, dunianya akan mulai terlihat gelap. "Jangan sedih, aku akan kembali setelah aku selesai. Ditambah lagi, aku berjanji akan membawamu kemanapun aku pergi setelah lulus," David menghibur. "Baiklah, ini kesepakatan." Celia akhirnya merasa lebih baik ketika dia mendengar David mengatakan ini. Dia menantikan ini di dalam hatinya. "Aku ingin segera lulus, aku ingin segera lulus." Dengan begitu, dia bisa mengikuti David kemanapun dia pergi. David dan Celia hendak pergi. Namun, mereka dihentikan oleh Elsa. "David, apa kau punya waktu? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu," kata Elsa sambil berjalan ke arah David. David memandang Celia di sebelahnya dan berkata, "Nona Winters, apakah ada yang tidak bisa Anda katakan kepada saya sekarang?" "Celia, bisakah kamu meminjamkan pacarmu beberapa menit? Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya," kata Elsa kepada Celia. "Ayo, aku akan melihat-lihat," kata Celia dan melepaskan lengan David. Kemudian, dia pergi ke tempat lain. "Setelah kamu," kata Elsa setelah memberi isyarat. David juga ingin melihat apa yang Elsa lakukan. Tidak mungkin dia mengundangnya ke pesta penting di mana kedua keluarga membentuk persatuan hanya karena dia menulis lagu untuknya. Setelah mengikuti Elsa selama 2 atau 3 menit, mereka tiba di sebuah ruangan yang sunyi. Elsa membuatkan David secangkir teh. "Anda bisa memberitahu saya apa yang ingin Anda katakan sekarang, bukan, Miss Winters?" kata David sambil menyesap tehnya. "David, aku, Elsa Winters, ingin bekerja denganmu atas nama keluarga Winters." Elsa duduk di hadapan David dan berkata dengan serius. "Bekerja denganku?" David bertanya dengan sedikit ragu. "Ya, bersamamu," Elsa membenarkan. "Saya tidak paham. Keluargaku adalah keluarga tersembunyi yang kuat. Sekarang kita akan keluar dari persembunyian, kita perlu menemukan kekuatan di dunia yang bisa kita ajak bekerja sama. Lagi pula, kita telah disembunyikan selama bertahun-tahun, dan dunia telah sudah dibagi oleh berbagai keluarga dan kekuatan. Kalau kita mau bergabung sekarang, kita pasti butuh partner untuk bekerja sama," jelas Elsa. "Bukankah kamu sudah memiliki kemitraan dengan keluarga Patten?" tanya David. Keluarga Patten hanyalah salah satu target kerjasama keluarga Winters. Keluarga tersembunyi yang kuat tidak bisa hanya memiliki satu pasangan. Selain itu, perbedaan kekuatan antara keluarga Patten dan keluarga Winters terlalu besar. "Kenapa aku? Aku tidak memiliki keluarga yang kuat di belakangku, dan aku hanya satu orang. Intuisiku. Aku tahu kamu bukan orang normal. David, masa sulit akan datang dan hanya kolaborasi yang akan menghasilkan situasi win-win.
Bagaimanapun, kamu akan memiliki kekuatan terbatas pada dirimu sendiri, saran Elsa. Saya tidak tertarik, maaf. Nona Winters, saya pikir Anda salah orang. Saya tidak membutuhkan mitra dan saya tidak memiliki kekuatan untuk bekerja dengan Anda. Saya hanya orang biasa. David, jangan tolak aku dulu. Tidak semua kolaborasi adalah kesuksesan instan. Kamu bisa memahami keluargaku dulu, baru kemudian mengambil keputusan. Aku akan memberimu waktu. David merenung sejenak dan berkata, baiklah, aku akan belajar lebih banyak tentang keluargamu, tapi mari kita bicara tentang kolaborasi setelah aku selesai melakukannya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Baiklah, aku akan menunggumu. Jika kamu perlu tahu sesuatu tentang kami, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja dan saya akan bekerja sama dengan Anda sepenuhnya. Elsa berdiri dan mengulurkan tangannya untuk berkata kepada David. Setelah itu, David pun berdiri untuk menjabat tangan Elsa sebelum meninggalkan ruangan.